Hai anak hebat. Kali ini kita akan membahas 2 soal KKN bersama Bu Vicky. Nah, kali ini Bu Vicky sudah siapkan satu soal ya tentang pilihan ganda kompleks. Ingat, ketika ada pilihan ganda kompleks itu jawabannya itu kita disajikan beberapa jawaban yang mana dari banyak jawaban itu tidak hanya satu jawaban yang benar. Ya, kita akan mencari jawaban-jawaban yang benar dari berbagai jawaban yang disajikan. Tapi sebelumnya kita akan simak dulu teks yang ada dalam layar ini. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya, kemudian ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Ya, kita sudah menyimak teksnya. Teksnya itu tentang kuda laut. Bagaimana kuda laut berkembang biak, kemudian bagaimana kuda laut itu hidup di laut, sampai ancaman-ancaman yang mengancam kuda laut ya. Sekarang lanjut ke pertanyaannya. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks. Nah, di sini ada beberapa pernyataan. Kita disuruh memilih mana pernyataan yang sesuai dengan teks yang sudah kita bahas tadi. Oke, yang pertama, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. B. Kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. C. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. D. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. E. Kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja. Oke, silakan kalian tuliskan jawaban yang mana saja antara A sampai E itu yang sesuai dengan teks bacaan. Silakan kalian tulis di kolom komentar. Kalian bisa pause dulu video ini. Oke, kita akan bahas jawaban dari soal ini ya. Yang pertama kita akan lihat yang bagian A, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, itu benar. Yang B, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Ya, itu benar sesuai dengan teks. Yang C, kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Nah, apakah moncongnya berbentuk pipih? Tidak, moncongnya berbentuk panjang ya. Jadi yang C itu tidak sesuai dengan teks. Sekarang yang D, semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Apakah itu sesuai dengan teks? Tidak ya. Ukuran tubuh kuda laut itu bervariasi, artinya itu bervariasi itu bermacam-macam ya. Namun memang bisa mencapai 35 cm. Jadi semua kuda laut itu ukuran tubuhnya tidak sama. Jadi yang bagian D itu tidak sesuai dengan teks. Yang terakhir E,
Kuda laut jantan membawa telur-telur mereka pergi kemana saja mereka pergi. Jawabannya iya, betul. Jadi bisa disimpulkan di sini jawaban atau pernyataan yang sesuai dengan teks adalah yang A, B, dan E. Selanjutnya ada poster, yaitu tentang sampah ya, tentang sampah. Di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Nah, di sini kita lihat posternya itu ada Indonesia penyumbang sampah ke lautan terbanyak kedua. Wow. Ini bukan suatu prestasi, tapi ini sebuah ironi atau fakta yang fakta yang tidak baik begitu ya. Jenis sampah terbanyak yang terbuang ke laut ya, ada bermacam-macam ya. Nah, kita akan langsung ke pertanyaannya. Pilihlah fakta yang sesuai dengan informasi yang disebutkan dalam infografik. Nah, ini yang A, Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. B, lebih dari 50.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi laut Indonesia. C, lebih dari 200 juta ton sampah dibuang ke laut Indonesia setiap tahunnya. D, lebih dari setengah jumlah sampah di laut Indonesia adalah sampah plastik. Nah, silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Fakta-fakta mana saja yang itu sesuai dengan poster yang ada di samping. Kalian bisa pause dulu video ini. Oke, kita akan bahas jawabannya. Jadi jawabannya adalah fakta yang sesuai dengan infografik adalah yang A, B, dan C ya. Yang pertama, fakta yang sesuai dengan infografik adalah A, Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. B, lebih dari 50.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi laut Indonesia. Dan D, lebih dari setengah jumlah sampah di laut Indonesia adalah plastik. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ada pilihan ganda kompleks, pastikan kalian juga memilih jawaban-jawaban yang sesuai dengan sesuai dengan pertanyaan, pernyataan, ataupun kalaupun di situ ditampilkan teks, berarti yang pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan teks itu jangan lupa kalian klik. Kemudian kalau ada poster, ada informasi, jangan lupa selalu dibaca dengan detail seluruh informasi yang ada dalam poster tersebut, dan pernyataan yang sesuai dalam poster itu jangan lupa untuk dipilih. Nah, untuk yang tidak sesuai itu tidak perlu kalian pilih. Nah, seperti itu. Cukup sekian pembahasan soal AKM hari ini. Semoga bermanfaat dan see you on the next time. Bye.